Jadi dalam proses mentransfer ilmu, Bapak Ibu guru atau rekan-rekan ya, Bapak Ibu guru ayat pengawas saja. Ya. Harus masuk itu sebaiknya ya, sebaiknya. Tapi kadang-kadang saya juga langsung aja tutup tas, masukkan HP, langsung kerjakan ini. Kadang-kadang seperti itu. Tapi yang bagus itu dikasih stimulus dulu. Makanya saya dulu, saya tuh kadang-kadang bawa itu kayak orang batul jamu. Jadi di depan ini itu. Jadi dikasih stimulus dulu. Misalnya kalau materinya itu pembiasan, ya pembiasan ya. Biasanya saya bawa gelas seperti ini ya, terus air. Ini fungsinya untuk apa? Ya setengah semi sulapan gitu. Ini saya praktekkan sedikit aja. Boleh. Spidol. Yang ini apa? Sini. Awas kena shoteng. Bukan yang besar. Sakti. Mana sih ya? Amek kiri. Oh, ada. Biasanya itu saya kasih stimulus yang rada aneh-aneh. Saya ambil dari YouTube, banyak di YouTube. Tapi anak-anak yang dilihat bukan YouTube yang begini, tapi YouTube yang Korea. Itu bacaan anak-anak. Tapi kalau saya lihat ya ini. Contoh, ini gelas kosong. Nah, anak-anak langsung lihat mau diapakan. Ini arah panahnya seperti itu. Terus diapakan? Ini saya kasih cairan yang tembus cahaya yang disebut dengan optik. Nah itu saya kasih cairan atau air biasa. Lihat apa yang terjadi. Itu dia mati yang mana? Bisa Pak. Kebesaran. Nah, kamu bisa? Kebesaran. Jarang yang dulu. Nah, contohnya semacam ini. Nah, kebalik. Nah, arahnya Kebalik. kebalik. Wih, hebat. Terus anak-anak saya pura-pura tidak bisa ini. Loh kenapa kebalik? Barangkali ada penunggunya di sini. Ada yang ngelutuk, iya penunggunya Pak Bas itu. Ada yang bilang makna Pak itu. Nah terus saya lanjutkan tulisan. Saya suruh memprediksi. Tulisannya misalnya ibu. Nah, tolong diprediksi, mungkin Bapak Ibu juga tahu. Belum tentu harus benar ya. Ini ibu ya. Iya. Terus saya masukkan di belakang. Kebesaran, Pak. Bisa? Iya, kebesaran. Ibu. Kebesaran. Besar. Itu dimundurkan. Maju betul. Nah, udah. Iya. Ini biasanya ada 12. Iya. Saya tahu. Masa langsung saya tahu. Langsung berubah. Bacanya apa? Kelihatan. Kebesaran, iya. Spidolnya mungkin, ya. Iya. Ubi. Ibu aku. Tetap ibu. Tetap ibu. Dinaikkan coba. Dari sini nggak kelihatan. Dinaikkan coba. Kan ya? Iya, itu tetap ibu. Ya, tetap ibu. Iya.
sulapnya anak saya ganggu ini tunggal ilmu ini. Ada yang begitu loh. Ubi. Ada yang tunggal ilmu dengan fakta sini. Jangan ganggu ya. Kurang besar ini, kurang besar. Contohnya Jelasnya. Pakai galon ya. biasanya Oh, yang tunggal ilmu. karena ini berubah, ya, itu jangan berubah. Jadi ubi. 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 Oh, ubi. Ini Terus saya kembalikan lagi. Saya kembali lagi. Saya nulis tamat. Tamat. Tamat ya. Iya. Loh, kok tidak konsisten dan gitu. Akhirnya anak kan rame. terus Iya Pak, itu ya gitu. bolak-balik kamar. Nah, yang terakhir itu agak jorok. Anu, Ayo, Anu. anu ini laktas. iya. Iya. Oh. Apa ya? Iya. Iya. Bab. Itu pernah saya praktekkan di dosen saya waktu mau dapat apa? Dapat TPP itu ya. Jadi teman-teman saya tinggal Tak dulu. Iya, tak dulu. Gitu. Terus yang berikutnya juga ada yang materinya itu pas materi induksi elektromagnet. Terus ini tadi ya, terakhir ya, saya kembali lagi di sini. Terakhirnya, kenapa kok begini? Nah, inilah yang disebut dengan proses pembiasan yang akan kita pelajari. Itu saya masuk ke materi lagi ya, takut lagi dan sebagainya. Tapi yang ngerti enggak. Berikutnya, misalnya materi induksi elektromagnet. Pakai mic, Pak. Pakai induksi elektromagnet. Jadi teorinya itu begini. Kumparan 1, kumparan 2. Kumparan 1 itu energi dari PLN. Energinya itu mau ditransfer ke kumparan yang kedua, sekunder. Kumparan 1 dan kumparan kedua itu tidak sambung. Berarti kan terputus tadi. Tapi bisa energinya bisa berpindah dari kumparan 1 ke kumparan 2. Prosesnya ya proses induksi. Terus saya bentuk apa? Saya asosiasikan. Nanti ada cerita yang agak lucu nanti. Itu yang saya Ini misalnya begini loh. Kamu punya masalah, kamu ingin kenal sama cewek itu. Nah, mulai seneng anak-anak. Gimana? Kebetulan cewek itu pakai arloji, kamu juga pakai arloji. Nah itu bisa dibuat untuk pemicu, pakai pemicu. Caranya gimana? Itu bisa diinduksi maksud saya. Kamu tepat persis di hadapan cewek yang kamu suka itu, kamu tidak kenal kan? Nah, kamu lihat arlojimu, pastikan cewekmu lihat, cewek depanmu lihat. Lihat ya, lepaskan 3 detik kemudian dia juga lihat arlojinya. Nah, gitu. Itu proses induksi dimulai dari mata ke tangan. matanya. Mata siapa cewek itu tadi, dia juga lihat. Nah, dari pemicu itu kamu harus tahu Mbak pukul berapa. Nah, seperti itu. Akhirnya kenal, diteruskan, itu ya. paling kenangnya tuh di usulis ini. Diinduksi. Akhirnya waktu reuni itu datangi saya sendiri sama istrinya. Pak, terima kasih. Sudah Loh, diinduksi. ada apa?
Saya lupa sama kamu. Iya Pak. Istri saya itu kenal karena teorinya Pak Bas. Teori induksi. Istrinya itu langsung ketawa kecil itu di sebelahnya. Oh ini jadi hasil proses induksi ya. Ini Pak, hasil induksinya ada 2 anak kecil. Misalnya guru fisika ya, saya salahkan. Salah itu bukan proses induksi. Loh Pak, gaya gesek Pak. Oh iya Pak. Itu kan saya tidak tertawa juga, tapi ya akhirnya ikut tertawa juga. Gaya gesek. Oh iya Pak ya. Oh iya. Ada aja Pak Bas ini. Jadi itu ya. Kadang-kadang anak-anak itu saya tidak menduga kalau itu dipraktekkan betul gitu loh. Dan nekat sekali. Kalau Pak Bas gimana? Nah, kalau saya tidak sulitan nih. Di depan waktu naik kereta api berhadapan-hadapan kan itu. Nah, saya punya jenggot. Saya induksi melalui jenggot. Kalau saya gantungan di jenggot. Cewek di depan langsung tertawa. Langsung saya itu, Pak ada apa? Mbak ada apa Pak? Kok tertawa? Akhirnya kenalan. Tapi tidak saya teruskan. Ada yang lain. Ya. Terus jadi rekan-rekan boleh memberi stimulus ya, seperti itu. Bukan stimulus. Jadi seperti itu. Jadi banyak kadang-kadang saya itu cerita-cerita yang usil begitu dia itu ingat. Oh saya sudah lupa. Itu ya contoh. Untuk pelajaran yang lain ya silahkan dicari sendiri, mungkin bisa menarik ke anak-anak. Berikutnya, saya biasa dengan kalau ngasih isi itu harus yang teliti dan rapi. Jadi teliti dan rapi. Kadang-kadang anak-anak itu saya kasih tugas dalam 1 semester itu untuk satu yang bagus ya. Misalnya itu buat laporan itu. Buat laporan. Saya berlaku sebagai kadang-kadang sebagai guru bahasa Indonesia. Seperti misalnya marginnya harus sekian. Terus hitungannya harus sekian dan harus dihitung sendiri, datanya harus masing-masing harus punya atau melakukan sendiri. Nah ada yang main curang anak-anak itu. Padahal di depannya itu sudah akan saya kontrol. Apa pekerjaannya itu pekerjaan sendiri atau pekerjaan dia, temannya. Itu ada 3 jawaban yang harus ditulis di lembar tugas di situ. Ada 3 variabel A, B, C itu angkanya berbeda-beda. Kemudian dia nyuntuk, terus nulis yang sama hasilnya itu. Terus saya masukkan seluruh kelas itu, datanya saya masukkan ke Excel, terus saya urutkan. Ternyata ada 7 orang yang sama. Nah akhirnya itu saya panggil anak-anak. Iya Pak, saya yang nyuntuk, yang sudah nyuntuk. Jadi teliti dan rapi. Tapi saya beri waktu yang agak lama ya. Berikutnya, kadang-kadang kalau saya ngajar itu pada saat ulangan itu saya kasih soal yang berlevel dari gampang, setengah atau sedang. Yang ketiga itu ya agak lumayan, yang terakhir itu agak bulat. Kalau yang bagian level bawah, yaitu hanya bisa mengerjakan 1. Ya kadang-kadang ya bisa 2 dan itunya. Dan yang bisa mencapai sampai ke 3 itu biasanya agak lumayan ya. Ini ada cerita itu yang anak kali dulu itu apa itu Wildan ya. Susah kalau saya udah ulangan Wildan itu susah. Dia maunya itu harus betul semua.
Jadi 4 itu ada 1, yang nomor 4 nggak bisa. Yang bulat nih. Nah, yang bulat. Ini saya prediksi. Ini besok pagi mesti cari saya nyegat di sini. Dekat di depan tadi. Pak, sampai kemarin nomor 4 itu gimana Pak? Ya saya jelaskan. Akhirnya dia ngerti, memang pinter ya. Oh iya. Akhirnya teman-teman juga dijelaskan oleh dia. Akhirnya walaupun nilainya tidak seburuk dulu, tapi anak-anak agak bagus, ikut bagus. Dan yang itu beda sendiri ya. Akhirnya tembus ITB dan apa itu? Akpol. Jadi semacam itu. Jadi ingat anak-anak itu. Dan pemberian penghargaan juga penting. Itu dulu, kalau sekarang agak indah. Biasanya kalau ulangan itu setelah saya baca ulangan, anak-anak kaget. Oh gitu loh, caranya begitu. Jadi ngerti anak-anak. Tapi ada aja yang nggak ngerti. Terus ulangan 1 kali atau 2 kali itu pasti saya bagi. Nilainya jelek, berarti ada 0, berapa, 17, 15, 08. Saya biarkan aja itu. Tapi anak-anak itu tertawa itu. Kalau bisa mengalahkan temannya itu seneng lagi. Temannya dapat 17, ya dapat 25, itu seneng. Nah akhirnya ada yang dapat bagus, saya kasih notebook yang kecil, bukan yang kecil. Saya urutkan dari awal, itu nilai yang paling rendah. Saya panggil 1. Terus berikutnya, nah yang terakhir itu dapat hadiah itu tadi notebook itu. Itu sudah lama itu. Nah suatu saat dia menjadi guru. Suatu saat saya sudah lupa. Pak, terima kasih bukunya yang dulu. Loh, kapan? Dulu saya dikasih. Oh berarti kamu pintar. Iya katanya teman-teman gitu Pak. Memang lumayan. Ya hasil fisika ya tetap jelek, cuma ranking bawah itu bisa meningkat. Nah yang atas ini bisa lumayan. Seperti itu. Jadi penghargaan juga perlu. Terus tugas yang relevan. Jadi tugasnya tidak perlu banyak ya, pokoknya beberapa 1 tapi baik. Kalau banyak nanti juga kasih ya. Nah ini yang agak penting juga. Kadang-kadang kita sebagai guru itu lupa kadang-kadang ya. Guru itu posisinya adalah sebagai orang tua. Otomatis kalau orang tua ya JAM itu perlu. Oh Pak itu JAM, iya tidak apa-apa. Memang ini harus dibatasi ke anak-anak. Orang tua ya fungsinya banyak ya, bisa diajak sharing, misalnya kalau ada soal yang nggak bisa, kadang-kadang ada yang ke saya gitu. Oh ini. Berikutnya harus adil terhadap anak buahnya. Biasanya wali kelas nih sebagai orang tua itu harus adil. Kadang-kadang guru olahraga itu biasanya yang pokoknya cantik dan tinggi, nah, nilainya bagus. Kalau saya balik, cantik itu biasanya nggak bisa apa-apa gitu. Biasanya gitu, saya balik gitu. Tapi harus dibuktikan. Dulu ada siswa yang namanya Mawar, pinter ini. Mawar Kana ya, itu di Dublin,
Oh, hebat sekali. Di belakangnya itu persis namanya Nurleli Juliana. Cantik. Nah, saya curiga kan. Enggak. Nah, cantik. Dia dapat bagus mirip dengan Mawar. Nah, akhirnya saya curiga. Ulangan berikutnya saya pisah, depan guru. Maksud saya ya sambil cuci mata maksud saya. Ya Nur, malah itu Nur. Nah yang usil itu Pak Kos itu usil. Kalau kelihatan saya agak anu itu usil. Ke ruang guru itu ambil buku saya, kasihkan itu tadi. Kasihkan sama Pak Bas. Usir Pak Bas almarhum itu usir. Saya juga harus enggak terima enggak gitu. Saya juga harus oh ya nah, tadi lupa ditaruh di sana tuh. Terima kasih ya. Nah terus sampai itu Pak Bas juga ya apa? Ya apa? Ya tadi mau melanggar KUHP. Itu melanggar KUHP. Ya. Nah akhirnya tadi ya ini kan cantik kok pinter gitu. Saya ulang lagi, akhirnya nilainya ya profil lagi. Akhirnya saya cross check sama guru yang lain. Oh ya itu memang pinter. Nah seperti itu. Jadi harus ada cek seperti itu. Jadi harus objektif. Berikutnya memahami sikon dari siswa. Jadi kalau anaknya itu memang nggak bisa, ya perlakuannya juga harus diubah. Ada dari Pak Tasron, saya tahu dengar dari Pak Tasron, ada yang murid yang namanya Edi. Edi itu nggak bisa apa-apa. Pokoknya nggak bisa apa-apa, bisa cuma nulis. Terus tanya oleh Pak Tasron, guru favoritmu siapa? Pak Bas. Padahal dia sudah naik satu kali. Pas tanya sama Pak Tasron, pokoknya Pak Bas. Itu kenapa? Kalau saya ambil nilai bagus jelas nggak mungkin ya. Akhirnya setiap datang ke kelas, yang saya panggil duluan Edi. Hapus ya. Jadi setiap saya masuk Pak, saya suruh menghapus. Akhirnya dia merasa diperhatikan kan. Akhirnya karena saya perhatikan terus, dia favorit saya, padahal ya enggak. Saya kasih apa? Ya pokoknya dia bisa naik kelas lagi untuk berikutnya seperti itu. Jadi harus memahami situasi anak-anak. Ya terus memberi motivasi itu jelas. Motivasi. Nah berikutnya jika jadi wali kelas. Nah ini wali kelas, misalnya jadi wali kelas itu biasanya kelasnya harus dibentuk suatu kelas yang dream team. Di kelas yang apa ya? Bahasa kelasnya itu kompak. Dulu saya tidak ada dekat-dekat sama anak-anak, tidak dekat ya. Cuma saya perhatikan kalau misalnya kelasnya kurang apa, itu sampai kurang, misalnya tanggalan, kurang itu mesti saya tanyakan. Anu pak. Jadi seperti apa ya? Kayak bertengkar gitu. Akhirnya saya gini, langsung memecah masalah. Ambil topi, tua kelas. Protes, tua kelas ambil topi. Dan 500-an yang enggak bawa, enggak apa-apa. Akhirnya dapat. Nanti istirahat ikut saya antarkan ke toko beli alat-alat itu. Karena itu kalau saya tanya penghapus mana, saya tanya
penggaris mana itu tidak ada. Akhirnya langsung beli peralatan itu karena sudah dibelikan terus hilang. Jadi ya tidak dekat ya sebenarnya sama anak dekat, cuma mesti saya periksa itu kelengkapannya dan sebagainya. Jadi merasa diperhatikan. Dan yang terakhir itu biasanya saya memberikan setelah pelajaran selesai itu tidak lupa saya harus paling tidak itu memberikan satu kalimat. Anak-anak, setelah pelajaran ini selesai atau materi ini selesai dan materi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Terus anak-anak meneruskan, dia berdoa pakai bahasa Indonesia juga boleh, saya perbolehkan. Jadi setiap keluar kelas itu saya berikan motivasi semacam itu, harus doa. Ini saya boleh pada saat saya workshop itu ada di suara pesan, tolong anak-anak kalau selesai pelajaran itu ditutup dengan setelah materi pelajaran yang kalian terima ini mudah-mudahan bermanfaat. Itu tujuannya untuk apa? Bagi yang tidak bisa, yang pintar, yang enggak, itu semuanya itu didoakan. Karena doa itu pasti diterima, katanya Pak Gus Dur. Doa itu pasti diterima. Mana ada doa yang dikembalikan. Jadi selalu saya rangkum semacam. Terus yang terakhir ini profesional. Harus profesional. Ini ada cerita yang agak ini memang harus saya sampaikan ya. Ada wali murid biasanya itu kalau akhir mau naikkan kelas itu ada wali murid yang ke guru misalnya kimia, fisika, matematika dan seterusnya itu datang ke rumah sambil bawa-bawa gitu ya. Tapi jawaban saya mesti ya normatif. Ya Pak, nanti dilihat ininya. Tapi ada yang wali murid yang ganjil, maksa sekali, dan itu tidak sopan menurut saya. Gini, Pak Bas, ini kakaknya itu sudah di kedokteran, ibunya bagus, dan adiknya ini yang saya ajar, adiknya ini mau ke kedokteran juga. Saya mohon Pak Bas memberikan nilai yang sesuai. Jelas, sampai saya didikte. Ini diktenya itu begini. Pak Bas jangan lupa ya. Ada yang namanya itu 2, tapi yang nomor absen sekian. Nah ini kan, kalau saya layani berarti kan saya tidak profesional. Ada yang sampai begitu. Akhirnya pulang, ya Pak nanti dilihat nilainya. Saya mesti normatif seperti itu. Betul, almarhum Pak Bos besoknya itu datang ke saya. Pak, Cak, ada tamu. Tamu apa? Tamu yang pakai jubah putih, tongkat putih, sama istrinya. Akhirnya saya sama Pak Bos. Tidak janjian, tidak apa. Ya akhirnya seadanya, nilainya ya mestinya dimasak ya apa adanya. Jadi bukan dikurangi, nilainya saya tidak pernah kurangi. Ya apa adanya. Akhirnya masuk di 5% di bawah. Sehingga saya kalau ketemu sama orang itu, dia melengos. Sampai di sekolah pun melengos. Saya tidak merasa bersalah. Terus saya dekati, Pak, anak kemarin tidak mengerjakan tugas
bukannya kurang sekian. Terpaksa dia jawab, iya Pak, nanti saya marahi. Jadi itu ya, kadang-kadang kita itu juga seperti itu. Dan sebagai guru yang profesional ya tidak terpengaruh seperti itu. Ya dibantu, tapi ya yang lain juga banyak yang pinter dan merugikan yang pinter. Nah seperti itu. Saya kira itu yang saya sampaikan mungkin terlalu banyak. Ya tahun depan kan sudah tidak bisa. Ya. Gitu ya. Terima kasih Pak Bambang mau membantu saya untuk jadi guru ya kan. Ya dari pengalaman saya yang seperti itu ya sebetulnya masih banyak. Ya mungkin ada yang berkenan ya silakan, kalau enggak ya bukan masalah. Itu mengajar itu adalah seni. Jadi punya trik masing-masing guru. Jadi tidak boleh dipaksakan. Saat itu materi praktek baik saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru atau rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya agak grogi juga di sini karena masih kecil pengalaman sebenarnya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang gaya belajar. Jadi menurut saya agar siswa itu belajar efektif dan menyenangkan, merasa belajar itu lebih menyenangkan di kelas, jika kita guru sebagai pendidik mengetahui karakteristik gaya belajar dari tiap siswa. Gitu. Berdasarkan beberapa informasi yang sudah saya baca dari internet, dari punyanya Bobby the Potter, dari buku Quantum Learning. Di situ ada 3 macam gaya belajar. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Secara visual, jadi gaya belajar visual ini fokus pada penglihatan. Jadi saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual dulu untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Dan karakteristik untuk siswa-siswa yang suka pada gaya visual ini biasanya mereka yang cenderung rapi dan teratur, lebih suka mengingat daripada mendengar, tidak mudah terganggu dengan keramaian, suka menggambar, dan tahu apa yang ingin dikatakan tapi sulit untuk memilih kata-kata. Biasanya itu karakteristik untuk siswa yang memiliki gaya belajar secara visual. Dan ketika saya di kelas untuk dapat menyesuaikan ya dengan gaya belajar visual, untuk yang gaya visual ini biasanya menggunakan video pembelajaran, juga biasanya saya juga menyuruh pada pembelajaran di situ tentang negosiasi. Ini kelas 10 MIPA 7 SCI. Jadi materinya sebenarnya kelas 11 semester 1. Jadi saya tidak menekankan pada tulisan saja, tapi saya meminta siswa untuk membuat percakapan tapi dalam bentuk gambar, jadi seperti komik gitu. Jadi ini kan ketika mereka cenderung pada visual, ini akan terlihat dengan karya mereka kan seperti ini begitu. Lalu yang kedua, auditory. Kalau auditory itu lebih ke pendengaran. Jadi untuk siswa yang ini biasanya karakteristiknya itu suka
berbicara pada diri sendiri saat belajar, kemudian tergabung dengan keramaian, terus suka berdiskusi atau menjelaskan sesuatu dengan yang panjang. Nah, dengan penerapannya untuk gaya auditory ini, biasanya saya ajak mereka juga untuk berdiskusi lalu presentasi di kelas. Kebetulan ini kemarin masih materi tentang anekdot, jadi mereka presentasi tentang motor. Lalu yang ketiga yaitu gaya kinestetik. Gaya kinestetik ini lebih ke mereka tuh lebih suka praktik, gitu ya. Lebih suka praktik. Jadi cirinya biasanya mereka itu suka menghafal dengan cara berjalan. Jika ada siswa kita yang seperti itu, berarti dia lebih ke kinestik, lebih suka ke praktik. Dan untuk penerapannya itu ketika di kelas, jadi saya juga memberi pada bab yang sama tentang negosiasi. Saya praktik untuk anak-anak terjun langsung ke baik itu ke pasar atau kemana saja untuk praktik negosiasi. Negosiasi, jadi mereka lebih senang ternyata ketika saya terapkan untuk langsung praktik negosiasi daripada mengganggu. Mungkin itu saja, hanya sedikit cuplikannya saja. Oh, tidak. Atau mau ditanyakan lagi? Jadi dan ini juga saya ada situs untuk kita mungkin agar lebih mudah memahami bagaimana sih gaya belajar dari siswa kita. Jadi dari situ nanti bisa mengisi pertanyaan dan akan diketahui siswa kita itu masuk ke gaya belajar mana. Gaya belajar pun tidak hanya satu, misalnya visual tidak bisa saja gabungan. Saya juga sudah mencoba itu, sekedar iseng. Itu bisa juga gitu ya, bisa kadang visual dan kinestik gitu. Itu saja mungkin dari saya, hanya sedikit yang bisa saya sampaikan.